Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faisal Haq dan saya akan membacakan tentang landasan historis pendidikan. Yang pertama, sejarah pendidikan Indonesia. Pengertian sejarah berasal dari bahasa Arab sajarotun, dibaca sajaroh, artinya pohon kayu. Sedangkan secara terminologi, sejarah berarti keterangan yang telah terjadi di kalangannya pada masa yang telah lampau atau pada masa yang masih ada. Adapun definisi sejarah menurut beberapa ahli seperti Edward Hall, Robert van den Nieuws, James Banks, Thomas Carlyle, Herodotus, Ibnu Khaldun, G.V. Bryce, W.H. Walsh, R. Moh Ali. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sejarah merupakan ilmu yang mempelajari kejadian-kejadian dan atau peristiwa pada masa lalu manusia serta merekonstruksi apa yang terjadi pada masa lalu. Pengertian pendidikan berasal dari kata didik atau mendidik yang berarti memelihara dan memberi latihan dengan memberikan pembelajaran mengenai pengetahuan, keterampilan serta kebiasaan melalui pengajaran, pelatihan maupun penelitian. Secara istilah, pendidikan berarti pengubahan sikap ataupun tingkah laku seseorang atau sekelompok orang atau peserta didik dalam usaha mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan. Sedangkan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, sejarah pendidikan di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Yang kedua, pada zaman penyebaran Islam. Yang ketiga, zaman penjajah Jepang. Yang keempat, penjajahan sebelum politik etis. Yang kelima, masa kemerdekaan 1945 sampai 1950. Yang keenam, masa Orde Lama 1950 sampai 1966. Isu-isu problematika dalam histori pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan, yaitu bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang luas dalam mendapatkan pembelajaran. Yang kedua, masalah mutu pendidikan menjadi sebuah masalah karena kebanyakan hasil yang dinilai dari sebuah mutu itu hanya dinilai dari sebuah nilai kognitifnya atau nilai akhir dari ujian nasional, dan mutu nilai tersebut harus sama antara desa dan kota. Yang ketiga, masalah otonomi daerah. Dalam bidang pendidikan, pendidikan termasuk salah satu sektor yang desentralisasikan, sehingga sejak itu pendidikan terutama dari TK sampai dengan SMA menjadi urusan kabupaten atau kota. Sedangkan pendidikan tinggi menjadi urusan pemerintah pusat dan provinsi. Yang keempat, masalah kurikulum. Perkembangan kurikulum di Indonesia sering sekali mengalami perubahan. Namun perubahan tersebut hanyalah sebatas perubahan nama semata tanpa mengubah konsep kurikulum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.